istilah murleke itu di kampus saya diistilahkan pada mereka yang berasal dari pedalaman. Kalau bahasa Maduranya kiri sereng atau gunung, kisah gunung dan lain sebagainya. artinya kan bikin video ini tidak asal-asalan juga ya, Salah-salah. berdasarkan konsep dan apa yang akan diucapkan juga sudah Dikarang tertuang juga. ya. Kalau sekarang kan sudah 200-an subscriber ya, Dari 1000 berarti kira-kira penghasilan dari AdSense-nya di rata-rata kisaran berapa? berada di kisaran angka 30-50 per bulannya. Luar biasa. 30 juta ke 50 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radar Madura TV. Nah, kali ini kita kembali ke program Ruang Inspirasi. Saat ini di studio kami sedang kedatangan tamu yang memang sengaja diundang. Namanya Ken Matskur, tapi lebih familiar dipanggil Kelebun Morleke. Nah, mungkin teman-teman para anak-anak muda di Madura ini sudah paham siapa sih sebenarnya Kelebun Morleke dan bagaimana serial komediannya di film-film pendek Madura, karena sudah terkenal sangat di dunia maya. Nah, oleh karena itu kita kenalan dulu nih dengan Kelebun Morleke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kelebun, Siap. bagaimana ini kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Ya, Pak Kelebun ini lebih sangat akrab ya dipanggil Kelebun Morleke ya, karena memang di channel YouTube-nya memang ada ya sosoknya dipanggil Kelebun Morleke. Iya. Nah, kalau nama panjangnya siapa sih? Nama asli Matskur gitu. Matskur ya. Cuma dulu karena sukanya nulis gitu, jadi istilahnya ada nama pena. Nah, apa yang nama penanya itu? Nama penanya Ken. Ken Matskur. Ya. Oh, iya. Biar lebih keren ya. Bukan biar lebih keren, enggak, biar identik aja kalau ini karya saya gitu. Oh iya. Nah, bicara tentang mata pena ini kan satu-satunya channel YouTube di Madura yang memang sampai saat ini konsisten membahas dinamika sosial ataupun juga tatanan pemerintahan, sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan kita yang diangkat menjadi film-film pendek. Nah, kira-kira inspirasi membangun mata pena sehingga menjadi mata pena seperti yang kita kenal saat ini seperti apa nih? Apa memang karena kegelisahan sendiri di lingkungannya atau gimana ya? Sebenarnya mungkin bahasanya bisa diralat dulu kayak. Kalau dibilang satu-satunya enggak lah, artinya mata pena di Madura tidak termasuk channel YouTube satu-satunya yang bergelut di konten semacam ini. Kalau awal mula atau kok bisa sih kepikiran untuk membentuk channel mata pena seperti ini nggak ya? Iya, yang bergerak di ini apa namanya? Film-film pendek. Ya, Ya. Sinas Kritikal ini. Sebenarnya berawal dari guyonan saja. Kak. Waktu itu saya sempat kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Jadi istilah murleke itu di kampus saya diistilahkan pada mereka yang berasal dari pedalaman. Kalau bahasa Maduranya kiri sereng atau Gunung. kisah gunung dan lain sebagainya. Maka kemudian saya berkeinginan, saya pribadi, terus kemudian teman-teman juga berkeinginan agar murleke ini memiliki makna simbolik yang kebalikan dari apa yang telah diejekkan teman-teman saya yang dulu. Misalkan dulu diidentikan murleke ini dengan pedalaman. Setelah adanya mata pena yang membranding desa Morleke, ini akan menjadi identik kreativitas gitu. Jadi seolah-olah ini kilas balik seperti itu. Itu saja sih mungkin. Kalau berbicara muatan-muatan konten yang sifatnya sinas kritikal komedi, sebenarnya awalnya kita ingin mengabadikan momen saja. Kebetulan kita iseng dan suka nongkrong, suka bergurau juga di tempat tongkrongan, bercanda-bercanda bareng. Kita iseng untuk mengabadikan momen. Dibuatlah satu parodi yang sifatnya sinas kritikal komedi. Tapi dari hasil video pertama itu kok kayaknya membuat kita tambah semangat gitu untuk konten di video kedua. Kalau berbicara keuntungan, di video pertama itu kita mendapatkan subscriber yang di luar dugaan ya. Dari video pertama kita mendapatkan 1000 subscriber.
dan di video kedua kita mendapatkan penayangan 300.000 lebih video kedua. Ya, waktu itu subscriber kita hanya berapa, 1.000 lebih Mas ya, 10.000 apa 1.000 lebih. Itu hanya video kedua ya Kak? Video kedua. Berdasarkan itu kemudian termotivasi lah ya untuk semakin kreatif dan konsisten membuat film-film pendek seperti itu ya. Nah, kalau talent sendiri ini kayaknya talent-talent yang sebelumnya memang tidak terkenal kan di Madura kan, nggak tahu siapa ya. Nah, itu kok sampai sekarang kok bisa menjadi apa istilahnya ya, sosok yang memang sudah identik loh, ini mata pena gitu. Berbicara masalah talent, ini tidak hanya adik-adik saya di mata pena, bahkan ini juga termasuk saya pribadi kan. Ada istilahnya flat karakter, ada istilahnya dynamic karakter. Jadi saya lihat contoh kayak sosok Sirut itu flat, karakternya flat dalam artian bisa berubah-ubah ya kalau flat ya. Bisa dijadikan sebagai karakter yang antagonis, protagonis, bahkan tritagonis juga bisa. Ada sosok Mantinggal yang memang pendekatan karakternya dari awal nggak bisa kalau dia dibuat protagonis gitu. Jadi bawaannya kayak mau emosi terus kalau berhadapan sama Mantinggal. Maka kemudian kita tetapkan karakter masing-masing sesuai dengan bawaan mukanya. Ya, dari beberapa talent yang dipakai, nah ini kan sudah mempunyai karakter masing-masing ya, antagonis, protagonis dan semacamnya. Nah, sebenarnya sosok mereka seperti apa ya sebenarnya? Berbicara sosok atau kepribadian mereka sebenarnya sederhana kan. Jadi kita ya udah Mantinggal sebenarnya tidak segarang itu gitu. Pun demikian saya tidak sebijak itu. Dulmawi juga tidak sesontoloyo itu dan yang lainnya juga demikian. Karena apa yang kita tampilkan di publik benar-benar tidak sesuai dengan karakter kita di dunia kenyataan, di dunia nyata maksudnya. Malah Mantinggal itu cenderung pendiam orangnya. Kalau Dulmawi itu kan dia selain dia tampil sebagai antagonis, sebenarnya nih Dulmawi ini kan sebagai sporting karakter dari Mantinggal. Jadi bahasanya ketika ada Mantinggal ada Dulmawi gitu. Dulmawi ini perannya sebagai sporting karakter dari seorang Mantinggal. Meskipun di dunia konten Dulmawi ini dikenal dengan sosok bajingan atau antagonis, di dunia nyatanya malah dia educative people. Oh gitu ya. Dia adalah salah satu ketua BEM di salah satu universitas di daerah Madura ini. Makanya kok lucu gitu, ketua BEM tapi di channel YouTube jadinya bajingan. Lucu lagi. Tapi kan itu bagian dari kesuksesan sang produser kan ya. Bagaimana menggiring kan ya, menggiring penonton juga sama bisa menjiwai karakternya mereka, menampilkan karakter mereka itu bisa diterima oleh penonton seperti itu. Nah, yang saya amati juga di channel Mata Pena ini kan selain komedian, kritikan juga kan di situ ada falsafah, banyak falsafah Madura yang disampaikan. Kadang-kadang di akhir, kadang-kadang ya saat percakapan biasa. Nah, konsep ini memang sengaja dimunculkan atau tidak sengaja awalnya. Kemudian karena banyak request, kan saya baca di beberapa komen-komennya kan ya. Oh, bahasanya bagus ini kan, ini pesan moralnya kena banget. Ini bahasa yang dulu disampaikan oleh orang tua, tapi sekarang udah bahasa-bahasa ini jarang digunakan di kalangan anak muda. Tapi di film ini muncul itu bahasa-bahasa Madura yang punya nilai filosofi tinggi itu muncul. Nah, pemikiran itu didapat dari mana atau gagasannya seperti apa? Jadi pada dasarnya begini kayak awalnya saya pribadi orangnya bisa dikatakan sosial gitu. Sosial dalam artian bukan sosial cari muka. Sosial saya lebih suka berbaur dengan orang-orang tua gitu. Tuh, kakek dan saudara-saudaranya kakek saya masih ada. Saya sering berbincang-bincang perihal kehidupan orang-orang Madura ini pada zaman dahulu. Jadi saya sedikit banyak menyerap bahasa-bahasa kuno dari mereka gitu. Terus untuk bisa dikatakan bijak dan mengandung pesan moral, menurut saya itu relatif sekali. Jadi saya berpikiran seperti ini malah. Setiap sesuatu itu pasti ada nilai didikannya, tergantung seberapa terdidik orang yang menilai gitu aja.
Jadi jangan karena mata pena terus kemudian dinilai mengandung pesan moral terus yang lainnya tidak. Menurut saya konten kreator semuanya pasti mengusung pesan yang ingin disampaikan pada pendengar atau penonton. Cuma kadang kita sebagai penonton kurang bijak aja mengambil pelajaran dari konten itu gitu. Kalau terkait bahasa ya kita ini aja sih, dari banyaknya berkumpul dengan orang-orang tua gitu, jadi kita lebih bisa menyerap banyak kosakata. Kita memainkan rima, istilahnya dalam sastra itu rima kan. Jadi ketika kita menyusun dialog, kita lebih ingin dialog itu belakangnya AA atau BB gitu. Itu kan rima dalam puisi atau dalam syair. Jadi dialog yang kita bentuk itu kebanyakan seperti itu. Nah itu masuk di konsep juga ya? Masuk di konsep. Artinya kan bikin video ini tidak asal-asalan juga ya? Asal-asalan. Berdasarkan konsep dan apa yang akan diucapkan juga sudah tertuang juga. Ya. Nah sebenarnya kalau ini apa sih apa? Jurusan apa kok bisa sampai konsep seperti ini? Atau emang apa namanya pernah ikut penyutradaraan film atau apa gitu? Enggak sih. Saya dulu jurusan jurusan sastra. Jurusan sastra Inggris pula, bukan sastra Indonesia. Iya. Jadi saya hidup di dunia YouTube saat ini kayaknya bertolak belakang. Apalagi bahasa Inggris dengan bahasa saya sudah juga Kak Hendri akan bilang seperti itu. Ini benar-benar bertolak belakang. Cuma apapun yang kita pelajari sebenarnya bukan ininya, tergantung seberapa giat kita belajar sebenarnya. Tidak dilihat dari jurusannya kemudian dia akan menjadi apa enggak. Kampus tidak menjamin itu. Kita semuanya otodidak kan. Dari talent, editingnya juga otodidak. Editing, talent, ya wis tata cara megang kamera itu juga ini otodidak. Otodidak pun sudah ya lumayan bagus kan. Lumayan. Mungkin ya bagi pemula lumayan lah. Ya. Ya bagi orang yang menonton mungkin juga ya nggak akan mengira kan kalau sudah terkonsep seperti yang beberapa kali diupload oleh Mata Pena kan nggak nyangka kalau itu basicnya nggak punya basic tentang seni fotografi atau macamnya kan nggak nyangka gitu. Ya itulah mungkin yang poinnya ya. Berarti kan asalkan ada kemampuan itu pasti bisa dipelajari ya. Jadi saya berasumsi seperti ini, bukan berasumsi sih. Mungkin ini berdasarkan buku yang pernah saya baca kan. Kemampuan manusia itu ada dua. Yang pertama itu ada yang nature, kedua nurture. Kalau yang nature ini jadi alamiah, dia lahir karena genetikanya suaranya merdu. Jadi dia ikutan merdu suaranya. Itu sudah kemampuan yang nature alamiah. Kalau kemampuan yang nurture ya kita asah sendiri. Kita misalkan bisa melukis dengan bagus ya kita pastinya belajar dulu melukis. Jangan bilang wah ini bakat melukis. Ya sejauh ini sudah berapa kali gajian? Kalau nggak terhitung. Nggak terhitung sih. Tapi kita mulai dari 2019 sampai 2020 kita tidak gajian. Kita tidak mendapatkan gaji. Di samping awal-awal kita membentuk channel YouTube, kita tidak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Kita apatis tentang itu, nggak mau tahu dan lain sebagainya. Kita fokus guyon saja, konten, mengabadikan momen dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita tahu ternyata YouTube bisa menghasilkan uang. Kita coba pengajuan monetisasi. Dalam waktu 1 tahun kita tidak ditolak, tidak diterima. Kita bukan peninjauan terus gitu. Dan kita tidak mengejar itu karena memang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan proses peninjauan ini. Sampai kemudian di tahun berikutnya kita mengajukan ulang. Akhirnya ada notif 24 jam kemudian ada notif kalau kita sudah monetize. Nah, terhitung dari monetize sampai kemudian kita mendapatkan gaji yang pertama kali itu lama sekali kan? Tidak langsung mendapatkan gaji. Dan gaji pertama kali yang kita dapatkan tidak cukup besar bila dibandingkan dengan awal kita memulai sampai kemudian kita memegang gaji pertama itu. Tapi alhamdulillah teman-teman masih semangat.
Ya, artinya tidak apa persoalannya tidak di angka kan ya. Iya. Tapi bagaimana proses Iya. berkarya kan itu kan. Iya, karena waktu itu sudah terlanjur juga kan. Kita mau mundur ya kamera sudah kadung beli gitu. Jadi kita membeli kamera sebelum kita berpendapatan dari YouTube gitu. Membeli beberapa alat kebutuhan take video itu sudah dari sebelumnya memang. Nanggung kalau kita mundur hanya karena gaji kita sedikit gitu. Kalau sekarang kan sudah 200-an subscriber ya. 200.000 sampai. Berarti kira-kira penghasilan dari AdSense-nya di rata-rata kisaran berapaan? Jadi kalau berbicara taksiran ya Boleh nggak juga? boleh sekali dan ini Biar memang jadi pemacu semangat kepada kepada teman-teman konten konten kreator. kreator. Kalau dibaca dari taksiran atau istilahnya Google Analytics, kita itu berada di kisaran angka 30-50 per bulannya. Luar biasa ya. 30 juta ke 50 juta per bulannya. Cuma kan itu hanya taksiran kan ya. Jadi Google itu hanya membaca potensi iklan yang masuk terhadap konten kami. Jadi Google itu sudah menyiapkan ini loh untuk Mata Pena dalam 1 bulan saya siapkan 1000 iklan. Nah dari 1000 iklan ini per iklannya dikalkulasi, misalkan Rp500 per iklannya. Jadi itu dikalkulasi menjadi angka yang kemudian menjadi taksiran 30 ke 50. Tapi Google tidak bisa membaca beberapa iklan yang dilewati oleh penonton karena itu kan zone. Iya. Iklan-iklan yang dilewati. Jadi meskipun Google sudah menyediakan iklan tapi penontonnya melewati, apa yang kita dapatkan? Berarti harapannya penonton jangan skip. Ya mungkin itu sudah menjadi tanggung jawab penonton tersendiri. Iya, soalnya saya sempat lihat di beberapa video terakhir kan ya. Salah satu amal ibadah yang juga dihitung amal ibadah adalah tidak men-skip Iklan. Ya bisa saja itu dinilai Ya. ibadah. Yang penting niatnya. Karena itu juga bagian dari gajian teman-teman tim. Tapi ini sudah simbiosis mutualis kalau mau Iya. disebut artinya kami menyajikan hiburan, ya mereka menyajikan kuota dan iklan kan seperti itu. Tidak kemudian di antara kita pihak penyaji video ataupun penonton saling menuntut sesuatu. Artinya kita sudah timbal balik kok. Kita menghibur, lumrah kalau mereka tidak memiliki iklan seperti itu aja. Kepuasan nih selama bikin konten kreatif Mata Pena ya. Kepuasan yang dialami sekarang, walaupun ya itu kan disampaikan tadi ya sebenarnya bukan tujuannya sekarang, masih belum nyampe tujuan kan ya. Nah, selama perjalanan ini kepuasan apa yang didapat? Sebenarnya kalau berbicara kepuasan di dalam berproses sendiri tidak puas sih ya. Cuma ada beberapa goals atau pencapaian yang membuat saya itu bersyukur gitu. Dari kegiatan kita ber-YouTube ini kita bisa tahu bagaimana pengoperasian kamera. Dari kegiatan kita ber-YouTube ini kita bisa tahu bagaimana caranya ngedit. Dari kegiatan kita ber-YouTube kita bisa tahu bagaimana memainkan karakter atau adu peran. Bahkan kita sudah nyampe di titik kita bisa nge-build PC sendiri gitu. Itu sebuah goals yang tidak disangka-sangka. Artinya di luar AdSense yang kita dapat dari proses ini kita sudah ada beberapa pencapaian dan kita bersyukur sekali itu kan. Iya. Tapi itu ada ya kepuasan di bidang pengetahuan perjalanan berproses pengambilan video dan macamnya. Kalau dari segi ini ketenaran. Kalau dari segi ketenaran dibilang puas atau tidak puas, saya rasa bukan ke situ arahnya. Yang sebenarnya tenar atau tidak tenar itu urusan belakangan. Yang pasti seandainya, jadi gini Kak Hen, jangan memahami konten kreator itu sebagai artis. Jadi konten kreator YouTube bukan artis kalau menurut kita. Sudah ada istilah sendiri, yaitu konten kreator. Ya YouTube ya konten kreator YouTube. Bukan kemudian konten kreator YouTube dianggap artis. Mudah sekali jadi artis kalau kayak gitu. Artinya kita sederhana aja kan, meskipun ada banyak orang yang memuji dengan goals yang kita capai, kita biasa aja karena emang
kita tidak memahami bahwa kita ini artis gitu. Jadi kita memang tidak seorang artis. Ada beberapa tamu, ya kita menyebutnya tretanku ya, penonton Mata Pena. Beberapa tamu yang sempat ke studio Mata Pena dan dia kaget melihat kesederhanaan kita. Setelah nyampe di studio Mata Pena, dia mendapati saya sedang berkegiatan dan itu mungkin dianggap bukan kegiatan seorang konten kreator mungkin. Terus kemudian dia nanya, Bumi kok bisa kamu kerja kayak gini? Ya terus salahnya apa? Artinya kita benar-benar tidak memahami bahwa konten kreator itu sebagai artis. Jadi masalah ketenaran dan lain sebagainya itu biar Tuhan yang ini. Kalau kita sih nggak ke situ sebenarnya kan. Yang penting jangan halangi kami untuk konten, jangan halangi kami untuk berkarya. Luar biasa. Bun, ini membangun tim kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Nah, dari semua talent kan juga otodidak. Tentu kan butuh kerja keras untuk mensulitkan mereka, mengajari mereka, dan juga kan butuh kerja kerasnya Ibu sendiri kan, selaku manajer juga. Ya, manajer produksi kan seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya trik yang disampaikan ke mereka agar tetap solid? Yang pertama ya betul juga sih, ini untuk bisa mensolidkan tim ini sangat sulit karena tim itu terbentuk dari beberapa karakter yang berbeda-beda. Cuma terpenting bagi saya emosional kan. Jadi meskipun karakternya berbeda-beda, kalau emosional itu sudah nyatu, sudah kayak sandal jepit, nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi apa yang kita bangun di komunitas kita, channel YouTube ini tidak mendahulukan keuntungan yang sifatnya private. Jadi kita lebih mengutamakan ngumpul-ngumpul, pokoknya istilahnya membangun emosional sampai kemudian ketika satu sakit seolah-olah sakit semua gitu. Jadi istilahnya seperti ini. Bukan karena ada Mata Pena kemudian kita mau berkumpul, tapi kita berkumpul maka kemudian terbentuk Mata Pena. Jadi itu jalan kita. Jadi jangan utamakan konten Mata Penanya, utamakan emosionalnya. Maksudnya kan ke sana. Rata-rata mereka ini yang tinggal di beberapa daerah atau memang satu kampung. Satu kampung semua. Jadi agak gampang juga mengkoordinir juga ya? Agak gampang juga mengkoordinir dan kebetulan kita setetanggaan. Jadi kalau saya butuh tempat tinggal gini aja dari pintu rumah. Mak tinggal. Sudah datang itu, udah datang itu. Bun, kalau untuk pengembangan dari channel ataupun juga ke organisasi Mata Pena, apa pengembangan? Kalau berbicara pengembangan, sejauh ini kita fokus di proses aja. Kalau hal-hal yang sifatnya usaha, pengembangan lain-lain, kita tidak prospek ke situ kayak. Belum maksudnya. Kayaknya kita masih belum cukup kuat untuk kemudian membuka cabang yang sifatnya profit oriented seperti itu. Tapi sempat bersit ya, ada rencana untuk mengembangkan usaha. Iya, ada. Malah kita sempat membentuk tim agar ini kemudian fokus di ini, di luar kebutuhan channel itu. Iya. Tapi itu tidak bisa kita paksakan karena keterbatasan kemampuan. Jadi kita belum cukup kuat untuk kemudian memikirkan hal-hal yang sifatnya ke sana. Sampai saat ini dari pihak penonton ya, di komen-komen yang mungkin sampean baca, ada nggak yang kemudian juga berterima kasih kepada Mata Pena yang sudah istilahnya bikin ya mengangkat kehidupan nyata yang real di masyarakat jadi parodi itu, misalnya teman-teman yang di luar gitu. Ada seperti itu? Kalau yang berterima kasih banyak. Jadi mungkin kebetulan saja cerita yang kami angkat serupa dengan apa yang dia alami gitu, dan posisinya berada di posisi lakon gitu. Dia berterima kasih pun, terima kasih sekali. Ini ceritanya sama seperti apa yang pernah saya alami. Banyak kalau kayak gitu kan. Cuma kalau yang kita mengarang tidak berdasarkan pengalaman mereka gitu. Kita asal ngarang aja apa yang lumrah terjadi.
sesuai pengamatan Iya. teman-teman MP ya di lapangan. Tersinggung pun juga banyak kan. Nah, yang tersinggung gimana juga ya? Jadi kayak kita memparodikan satu film gitu. Ada orang yang tersinggung, berarti dia karakternya antagonis kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia tidak sepakat dengan suatu informasi yang sifatnya pesan moral. Iya. Kita sampaikan terus. Contoh, ada sirut nih orang miskin, saya siksa terus gitu. Jadi mungkin dia kebetulan punya nasib yang sama, tapi posisinya di antagonis, di pelaku. Iya. Sering nyiksa orang, kemudian dia tersinggung. Kamu di filmnya nyiksa orang, kamu nyindir saya. Jadi orang-orang seperti itu sudah bisa ditebak bahwa berarti dia penjahat. Iya. Banyak juga di beberapa video yang diunggah itu lebih kepada kritik sosial pemerintahan juga ya, entah tingkat desa atau tingkat daerah itu. Nah, selama ini ada nggak ada apa istilahnya ketersinggungan dari pemerintah daerah atau kemudian dari pemerintah desa? Kalau dari pemerintah daerah ketersinggungannya ya belum ada ya, karena memang beda jauh ya. Pemerintah daerah ngurusinya ya rakyat. Kalau saya ngurusinya ya penonton gitu aja, kepuasan penonton. Pemerintah daerah ngurusnya ya jangan konten kreator lah. Ini kan bagian dari cerita. Ini kan bagian dari cerita fiktif. Jadi meskipun ada beberapa kita yang memparodikan perilaku menyimpang dari pemerintah gitu. Lagi-lagi kita tidak sedang menyinggung, kita hanya memparodikan apa yang pernah kita alami gitu. Jadi beberapa konten yang dibuat oleh Mata Pena rata-rata dari pengamatan dan pengalaman di lapangan gitu ya. Sehingga hal ini menjadi masuk di sanubari teman-teman penonton gitu ya. Iya, jadi ingat Pramudia Ananta. Gitu. Jadi saya penggemar berat Pramudia Ananta. Kenapa Pramudia Ananta itu bisa menghasilkan karya yang mampu dinikmati semua kalangan? Karena memang Pramudia Ananta itu mengangkat cerita yang real, nyata, dekat dengan masyarakat. Jadi seolah-olah ini cerita saya, ini cerita saya, ini cerita saya. Saya tergiring aja untuk bisa seperti Pram gitu. Iya. Sempat ada ini nggak pihak produser misalnya nasional dan kaliber nasional menghubungi teman-teman MK untuk ngajak, kenapa nggak ini kan sekalian yang dibesarin sampai layar lebar, ada nggak? Pernah satu kali, tapi ngomongin lewat telepon ya. Setelah saya angkat ternyata saya mimpi. Saya dari serius ya. Jadi itu punya angan-angan nggak seperti itu? Enggak sih. Enggak. Kalau misalnya ada tawaran bikin video layar lebar, saya malah takut kalau saya makin ke sana makin jauh dengan ibu saya nanti. Ya tetap misalnya ya dengan kesepakatan ya harus mengangkat ya berbahasa Madura. Tentang tetap kontennya adalah konten kamu tuh. Sejauh kooperatif dengan apa yang menjadi ciri khas kita, ya apa salahnya dicoba. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada peluang, ada ketertarikan ya mungkin saja bisa kolaborasi ya. Sesuai dengan kesepakatan mungkin ya. Asalkan tidak melenceng dari tujuan utama tadi, mengangkat etos Madura juga bisa gitu. Intinya kita sebagai konten kreator sudah punya bumbu tersendiri, jadi upayakan jangan merusak bumbu yang sudah ada gitu. Nah selama ini yang dijalani ya, ada nggak juga menerima ini nggak semacam endorse gitu, atau anti dengan hal itu? Kalau endorsement ada sih, ada beberapa, ada dari beberapa video yang kami tayangkan. Diketahui atau tidak ada yang bernilai endorsement. Cuma kita tidak bisa nolak sudah kayak itu sudah seolah-olah menjadi tuntutan. Nanti ditolak mereka yang kecewa. Jadi membatasi juga berarti ya, tidak semuanya langsung ada endorse diterima ya. Iya, jadi kata saya barusan ada rule-nya, ada bumbu tersendiri. Iya, menjaga marwahnya. Iya. Biar gak rusak kan ya. Kepercayaan masyarakat yang perlu dijaga betul ya. Tidak hanya untuk iklan gitu kan. Boleh iklan atau endorse tapi jangan merusak alur gitu.
Jadi alur ini memang sudah menjadi jatah dari penonton biar termanjakan dengan ceritanya. Kalau kemudian mau iklan tapi sifatnya sosialisasi, misalkan contoh satu adegan langsung sosialisasi, saya adalah ini produk ini dan sebagainya, itu kan nggak baik juga. Iya, itu nggak kreatif namanya. Ya, Nah terakhir nih ya, terakhir ya. terakhir ini kayak dia pesan-pesan. Nah maksudnya gini, biar ini juga menjadi inspirasi kepada teman-teman pemuda lainnya di Madura khususnya yang sama-sama cinta kebudayaan Madura, terus kemudian juga apa namanya memandang Madura itu tidak melulu tentang kekerasan, kata-kata vulgar. Itu banyak kan teman-teman konten kreator ataupun dia yang pegiat medsos ingin cepat terkenal dengan berkata yang tidak sopan di media sosial, akhirnya menjadi viral. Apa sih pesan atau kesan kepada teman-teman lah untuk memajukan kesenian di Madura khususnya, kebudayaan di Madura? Saya sebenarnya tidak begitu layak untuk menyampaikan pesan ini. Cuma saya pribadi punya kemauan besar dan kecintaan besar terhadap Madura itu sendiri kayak. Jadi jangan memandang Madura ini dari temperamentalnya. Bagi saya temperamental itu tidak hanya terletak pada suku Madura. Setiap daerah pasti ada, tergantung di mana titik sensitifnya gitu. Kalau di Madura mungkin lewat di sebelahnya tidak permisi, mungkin sensitif. Kalau di Arab katanya kalau dipukul pantatnya katanya sensitif. Jadi setiap daerah punya sensitivitas tersendiri yang kemudian bermuara pada temperamen itu. Jadi jangan menilai Madura dari sisi negatifnya. Mari kita kenalkan Madura pada kacamata dunia. Artinya dari segi positifnya gitu, bagaimana kita bersosial. Madura ini sebenarnya punya nilai penghormatan yang sangat tinggi kan. Jadi sekedar bercerita, saya punya sepupu dan sepupu saya ini kerja pada orang luar Madura yang tidak tahu sama sekali bahasa Madura. Kemudian bosnya sepupu saya ini dibawa pulang ke Madura bertamu gitu. Bibi saya, orang tua sepupu saya ini langsung menyapa bos itu dengan bahasa Madura. Padahal bibi saya ini tahu kalau bosnya itu tidak bisa berbahasa Madura. Tapi dengan bahasa Madura halus bibi saya ini menyapa. Panjenengan iki. Si bos itu tidak menanggapi karena dia benar-benar tidak paham, tapi bibi saya ini tetap menawarkan. Pola saya berdimin dengan bahasa Madura yang sangat halus. Ternyata bagi saya nilai penghormatan tidak terletak pada dimengerti atau tidaknya. Dari tata cara kita memperlakukan tamu itu sudah kental akan nilai penghormatannya. Jadi saya bangga sebenarnya adanya Madura dengan model-model seperti itu, bukan berarti bibi saya ini terbelakang atau kuno. Tapi bibi saya ini punya nilai penghormatan yang cukup tinggi terhadap tamu. Itu nilai Madura yang sebenarnya kurang bisa dipahami dan kurang bisa dihargai, sehingga kemudian orang-orang yang menganggap Madura ini dari segi negatifnya akan beranggapan hal-hal semacam itu tidak penting atau kemudian terbelakang, kuno dan lain sebagainya. Sebenarnya itu satu nilai bagi Madura. Ya, pribadi. Ya luar biasa ya. Luar biasa. Sekecil itu sudah untuk penghormatan kan. Penghormatan. Jadi apalagi membuat konten juga kan menyebarkan ya kebaikan. Itu bagian juga dengan kebaikan yang harus dijaga bersama ya. Nah oke. Teman-teman Radar Madura TV, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Insya Allah akan ada edisi kedua. Tunggu aja dulu ya. Tunggu aja. Siap. Sekali lagi terima kasih telah menonton Ruang Inspirasi. Semoga apa yang kita sajikan benar-benar menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.